Ya, Assalamualaikum Pak Anang. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Paniti. Alhamdulillah baik, Pak Paniti. Masih diberi kesehatan ini. Alhamdulillah. Walaupun puasa tetap sehat nih ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin dan Pak Anang katanya mau melakukan coaching. Iya betul Pak Anang? Betul sekali, Pak Paniti. Seperti kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Paniti, saya butuh seorang sebagai pengamat, nih. Oh, Seperti itu. oh ya. Ya Pak Anang berarti nanti eh, karena saya sebagai pengamat, saya akan mengamati proses coaching dari Pak Anang, yaitu apakah proses coaching yang Pak Anang lakukan nanti menggunakan alur Tirta atau tidak. Kemudian untuk rubrik penilaian coaching yang akan saya gunakan nanti, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Itu untuk proses rubrik coachingnya. Kemudian untuk alur Tirta yang akan saya amati nanti yaitu terkait T, tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab dalam melaksanakan proses coaching. Seperti itu, Pak Anang. Oke, siap, Pak Paniti. Eh, Kemudian dalam proses coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin Pak Anang kembangkan? Tentu saja dalam kegiatan coaching kali ini ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Paniti. Yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah eh, menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang terakhir adalah tentunya dapat menghadirkan pertanyaan yang berbobot yang dapat meningkatkan atau menggali potensi coach itu sendiri. Seperti itu, Pak Paniti. Jadi jadi kompetensi yang dikembangkan itu. Kemudian untuk mencapai kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira indikator dari ketercapaian kompetensi itu apa saja yang kalau boleh tahu Pak Eh, Anang? Oke. Untuk kali ini saya ingin lebih berfokus ke dapat menghadirkan secara penuh gitu, Pak. Nggih. Dapat kehadiran penuh. Kemudian kompetensi yang saya kembangkan yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif. Jadi untuk indikator dari dua kompetensi yang ingin saya kembangkan tersebut, yang pertama adalah saya nanti harus fokus ke penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua adalah menatap dengan penuh penuh fokus ya, terhadap lawan bicara atau fokus terhadap lawan bicara. Yang ketiga adalah tidak melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan proses coaching ini. Jadi saya yang ketiga tidak akan melakukan kegiatan lain yang tentu saja dapat mengganggu proses coaching ini. Yang Jadi keempat, fokus pada coachingnya. Ya. saya, yang keempat yaitu memusatkan pendengaran saya untuk tidak terganggu dengan distraksi atau gangguan dari luar. Sehingga saya harus fokus mendengarkan pernyataan-pernyataan atau curahan hati coach saya. Seperti itu, Pak Paniti. Ya, ya. Kemudian dari itu tadi indikator yang Bapak sebutkan tadi akan menjadikan dasar nanti dalam pengamatan saya nantinya. Kemudian rencana Bapak akan melakukan proses coaching ini kapan ya kira-kira? Kebetulan hari ini, Pak Paniti, saya tadi sudah membuat janjian dengan Pak Yudi untuk Oh ya, melakukan coaching karena kebetulan hari ini kita lagi tidak ada jadwal gitu, Pak Paniti. oke, oke. Terima kasih. Berarti nanti setelah ini saya akan ikut membersamai panjenengan dalam melakukan proses coaching dan akan melakukan pengamatan, kemudian menyampaikan hasil pengamatan saya yang berupa rubrik yang sudah saya jelaskan tadi nanti akan saya sampaikan setelah proses coaching berlangsung seperti itu, Pak. Oke, terima Oke, kasih, Pak siap. Anang. Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita
Selamat siang Pak Yuti. Apa kabar hari ini Pak Yuti? Alhamdulillah sehat Pak Anang. Iya iya. Mana sendiri gimana? Ya juga. Alhamdulillah sehat Pak Yuti di tengah kesibukan di bulan puasa ini yang menguras tenaga. Iya iya Pak. Iya, iya. Mohon maaf ini Pak. Ini saya menyita waktu Bapak ini. Iya. Nggak apa-apa Pak Yuti, malah kebetulan saya juga tidak ada jadwal hari ini, jadi waktu saya bebas hari ini. Iya iya Malah iya. senang kalau saya bisa eh, ngobrol-ngobrol dengan Bapak, bisa sharing-sharing gitu Pak. Iya iya. Begini Pak. Ini saya mau cerita ini ada satu cerita ini yang jadikan jalan di hati saya ini sebenarnya tentang masalah yang saya hadapi. Apakah Pak Anang bisa ya membantu saya ya? Tentu saja, dengan senang hati Pak Yuti. Kalau memang bisa saya bantu, pasti saya akan membantu Pak Yuti. Iya. Sebenarnya ini tujuan saya ini ingin mendapatkan solusi ini sebenarnya atau pemecahan masalah yang saya hadapi ini Pak Anang. Seperti itu. Masalah apa ya Pak Yuti ya? Bisa ceritakan masalah yang sedang Bapak hadapi kali ini secara lebih detail. Ya, Mungkin saya bisa membantu. ya, ya, ya. 2 hari yang lalu ini saat Bapak mendapat tugas operator di Dinas Pendidikan itu saya itu dipanggil kepala sekolah. Itu pas kebetulan itu ada rapat guru. Nah, jadinya itu saya itu mendapat teguran dari kepala sekolah itu Pak. Kok gimana Pak itu ceritanya? Kok bisa terjadi Pak? Apa yang membuat Bapak kepala sekolah kok menegur Bapak itu? Ada yang perlu lebih detail lagi yang ingin saya dengar dari Bapak. Gimana Pak ceritanya? Menurut feeling saya itu sebenarnya itu masalahnya itu arah masalah pribadi Pak. Masalah pribadi, nggih. Masalah Iya. pribadi yang seperti apa ya, ya Pak ya? Bisa diterangkan lebih detail lagi Pak Yudi? Mungkin ini Pak, kepala sekolah itu kan mengkritik ini tentang kehadiran saya di sekolah kan sering terlambat itu. Kemungkinan itu yang jadi permasalahannya itu Pak. Gitu nggih Pak nggih. Hmm. Kira-kira Pak nggih, dari keterlambatan Bapak ini Pak Yudi sudah merasa di minggu-minggu ini apakah Pak Yudi merasa sering telat atau gimana gitu sehingga kepala sekolah memiliki penilaian seperti itu atau gimana Pak Yudi? Apa yang Pak Yudi rasakan di Iya. minggu-minggu akhir ini? Hmm. Saya jelaskan ini ya Pak ya. Saya itu sering merasa sebenarnya di 3 minggu ini saya itu sering terlambat. Kemudian beliau atau kepala sekolah itu kan keberatan dengan tindakan yang saya lakukan karena dapat menyebabkan berbagai masalah di sekolah, terutama kelas tidak ada gurunya. Kemudian muridnya mungkin berkeliaran. Nah, itu karena saya belum datang ke sekolah, Pak. Faktornya mungkin. Oh, seperti itu, nggih. Lantas Iya, ketika Pak Yudi mendapat teguran dari kepala sekolah tersebut, Pak Yudi, nggih, apa iya, tanggapan yang Bapak lontarkan terhadap kepala sekolah pada saat itu? iya, iya. Saya itu kemarin sudah berbicara jujur sama kepala sekolah itu sebenarnya. Menyampaikan bahwa kalau selama ini saya sudah berusaha untuk tidak terlambat. Namun ada beberapa waktu saya tidak bisa hadir tepat waktu. Ketika saya sampaikan, kepala sekolah tidak mau tahu dan mengesampingkan alasan saya, Pak. Itu yang menjadi permasalahannya. Oh, seperti itu, Pak, nggih. Rumit, nggih, ternyata, nggih. Kalau Iya, boleh tahu, nggih, Pak Yudi, nggih, kendala apa sih, Pak Yudi? Sehingga Bapak kadang terlambat untuk datang ke sekolah di 3 minggu terakhir ini sesuai yang Bapak sampaikan, Bapak kan terlambat nih datang ke sekolah. hmm. Apa kendala yang Bapak hadapi itu? Hingga Bapak kok terlambat itu Pak Yudi? Sebenarnya itu ketika pagi itu kan ya namanya orang berkeluarga itu kan rumit kan, Pak. Ya, Iya benar Pak. itu loh. Ya, setelah
anak saya atau buat saya yang kedua ini lahir itu banyak yang harus saya lakukan, Pak. Terutama menyiapkan dari sarapan, kemudian keperluan kakaknya, kemudian menyiapkan keperluan bayi, contohnya itu mandi, terus keperluan pribadi saya. Sementara di sisi lain, saya dan istri saya itu juga sama-sama bekerja sebagai guru, jadi harus datang ke sekolah tepat waktu sebenarnya. Jadi mungkin itu Pak yang jadi permasalahannya. Jadi antara saya dan istri itu kan harus berbagi waktu gitu loh, sama-sama bekerja gitu. Iya Pak Yudi. Bisa saya bayangkan Pak Yudi betapa ribetnya Pak Yudi ketika pagi hari hendak ke sekolah. Yang jadi pertanyaan di benak saya itu Pak Yudi, nggih, dari sekian banyak rentetan kegiatan yang Bapak lakukan, ditambah lagi istri Bapak juga harus mengajar di pagi hari. Hmm. Apa kegiatan sepadat itu bisa Bapak selesaikan bersama istri di pagi hari, Pak Yudi? Terus Nah, apa yang Bapak rasakan itu ketika menghadapi rutinitas yang padat di pagi hari itu, Pak Yudi? luar biasa Pak Anang. Kayak menguras tenaga dan waktu itu. Dari habis subuh sampai jam 7 itu rasanya pekerjaan tidak pernah selesai. Tenaga dan pikiran juga sama rasanya. Saya dan istri seperti kewalahan sebenarnya Pak ya. Jika harus mengurus urusan tersebut gitu. Ketika kami telat bangun, sedikit saja mesti dipastikan kita terlambat itu sampai sekolah. Oh iya Pak Yudi, dapat Hmm. saya rasakan Pak Yudi karena kebetulan saya pernah mengalami di posisi yang Pak Yudi rasakan. Tapi Iya, cuma mungkin lebih ringan karena istri saya bukan seorang pengajar, istri saya hanya ibu rumah tangga sehingga kegiatan pagi hari bisa lebih ringan mungkin kalau dibandingkan dengan Pak Yudi. Tapi iya, saya masih dapat merasakan betapa ruwetnya, betapa padatnya aktivitas di pagi hari yang Pak Yudi rasakan itu, nggih. iya, iya, iya. Lantas ketika istri mengajar, kemudian Pak Yudi mengajar itu yang merawat si kecil anak kedua Pak Yudi itu siapa ya di rumah Pak ya? Apa diajak bapak ke sekolah atau ibunya gitu? Dan sebenarnya sudah ada pembantu sih Pak, ya. Ketika saya tinggal mengajar itu ada pembantu satu sebenarnya. Namun ya saya harus pastikan pembantu itu datang dulu ke rumah sebelum saya tinggal. Pembantu Hmm, saya juga sebenarnya ingin berhenti bekerja karena dia juga mempunyai tanggungan Pak di rumah harus mengurus orang tuanya yang sudah jompo itu. wah, seperti itu Pak Yudi, nggih. Iya Pak. Nggih. Ini kembali ke sekolah ini kalau kita tarik ke belakang. Kalau di sekolah itu berarti ketika Pak Yudi harus menunggu pembantu, kemudian memastikan keadaan anak sebelum ditinggal dan lain-lain itu berarti kondisi anak di sekolah itu apa Pak Yudi sudah gepok atau dalam bahasanya itu minta tolong ke guru yang lain untuk mengkondisikan anak atau Pak Yudi sudah mengkonfirmasi ketua kelas misalnya untuk mengkondisikan kelas ketika Bapak datang terlambat ke sekolah itu apa sudah dilakukan seperti itu Pak Yudi? Nggih? Waduh, iya Pak. Lupa ini Pak. Saya lupa. Ah, dan sudah itu Pak. Dan ya ampun saya baru sadar itu Pak. Ya. Selama saya terlambat selama ini saya memang biarkan itu Pak. Ya. Mereka pasti berkeliaran di lapangan ketika saya belum datang. Pantas kepala sekolah itu selalu mengkritik saya ketika rapat. Saya hanya memikirkan masalah pribadi saja, Pak. Dan mengesampingkan masalah siswa di sekolah. Tuh. Iya, gak apa-apa Pak Yudi. Itu hal sangat manusiawi menurut saya. Nggih. Tinggal kita fokus saja mencari solusi dari permasalahan yang Pak Yudi hadapi sekarang ini. Ternyata kalau ditelaah dari kepala sekolah sedikit mengkritik jenengan, kalau dikorelasikan dengan yang telah Bapak sampaikan tadi, memang ada benang merahnya, Pak ya. Mungkin kepala Ya, sekolah mengkritik Bapak karena eh,
Bapak sering terlambat tadi sehingga kondisi siswa di pagi hari yang belum terkondisikan gitu Pak Anggi. Tapi Iya, iya. tak apa-apa Pak Yudi, kita di diskusi ini kita fokus mencari solusi dari permasalahan Pak Yudi. Kita aja ya Pak Yudi. Iya, iya, Pak. Saya Pada dari percakapan ini saya baru sadar itu ternyata keterlambatan saya itu menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama buat siswa saya itu Pak. Saya susah. Oke, oke. Tak apa-apa Pak Yudi, hal yang sangat manusiawi menurut saya itu. Kemudian dari yang Bapak sudah sampaikan, kira-kira nih Pak Yudi, rencana ke depan yang ingin Bapak lakukan untuk memperbaiki masalah yang Pak Yudi hadapi ini apa ya kira-kira? Oh, kebetulan sekitar sebulan yang lalu itu ada saudara Pak yang dari luar kota mau sih dia bekerja sebagai asisten rumah tangga itu. Terus secepatnya saya juga mau menemuinya Pak. Ya. Saya berharap ia mau bekerja dan tinggal di rumah serumah dengan saya atau dengan bersama keluarga saya sehingga bisa membantu keluarga saya di saat pagi mungkin yang terutama Pak ya. Tuh, tuh. Itu ide yang sangat bagus menurut saya Pak Yudi itu. Iya, Kalau memang ada saudara yang bisa diajak menjadi asisten rumah tangga, kemudian bisa tinggal serumah, tentu saja itu sangat bagus Pak Yudi karena tentu saja akan meringankan beban bapak dan ibu yang begitu berat iya, tadi. Seperti itu Pak Yudi. Terus lantas ada kan sudah ada ART lama tadi Pak Yudi ya. iya. Lantas setelah ART baru didapat itu dikemanakan itu Pak Yudi ART yang lama tadi? Tuh, mungkin setelah saya mendapat ART yang baru, saya akan memberikan izin untuk ART yang lama, Pak, untuk berhenti. Sebenarnya saya juga kasihan sebenarnya karena ia juga mempunyai tugas yang mulia di rumah, yaitu mengurus orang tuanya yang jompo tadi. Tuh. Oh, seperti itu Pak Yudi. Itu Iya, sebenarnya menurut saya sudah sangat terencana dan terukur apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Nggih. iya, Eh, kemudian Pak Yudi, nggih, berarti eh, pembantu lama kalau sudah diistirahatkan, kemudian kalau sudah datang pembantu baru yang akan membantu keluarga Pak Yudi adalah pembantu yang bisa tinggal seatap itu sangat bagus sekali. Lantas tindakan apa lagi Pak Yudi yang bisa Pak Yudi lakukan untuk memperbaiki masalah yang Bapak hadapi? Misalnya ini Pak Yudi, hubungan iya. jenengan dengan kepala sekolah itu mungkin ya yang perlu dibenahi. Apa tindakan yang Bapak lakukan nanti? Ya, benar Pak itu. Yang Pak Anang katakan itu. Yang pertama adalah saya akan meminta maaf dulu kepada kepala sekolah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan rencana ini kepada kepala sekolah yang tentang pengangkatan ART baru itu, Pak ya. Oke. Kemudian saya ingin mengutarakan komitmen saya untuk tidak telat lagi datang ke Yang sekolah. cukup brilian Pak Yudi ya, yang akan Bapak ambil dan saya sangat setuju dan mendukung dengan langkah yang Bapak ambil karena saya rasa perencanaan yang Bapak buat itu sudah sangat matang, tinggal eksekusinya. Iya, Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah kita sedikit-sedikit ngobrol tentang keluh kesah yang Bapak hadapi ini? Gimana perasaan Pak Yudi? syukurlah Pak, saya sudah merasa agak lega ini karena jujur sebelum pembicaraan ini pikiran saya itu buntu itu, Pak. Saya tidak berpikir jernih. Ya, tuh. Syukurlah Pak Yudi, saya juga Iya, sebagai teman juga merasa ikut senang, ikut merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjaga agar kontinuitas atau kedisiplinan Bapak itu tetap terjaga stabil ketika di sekolah. Itu apa yang akan Bapak lakukan kira-kira nih? kayak gitu. Untuk hal itu, mungkin saya akan berbenah Pak Anang.
Insya Allah mulai besok saya tidak akan telat lagi datang ke sekolah. Bahkan saya berencana untuk datang lebih pagi dari kepala sekolah agar saya itu bisa menunjukkan komitmen saya bahwa saya bisa bangun lebih pagi dan tidak terlambat lagi. Mungkin saya berencana juga akan menggunakan alarm biar Wah, tidak telat bangun, Pak Nang. Ya, iya ide bagus Pak Yuti itu. Saya biasanya juga kalau bangun ragu-ragu kalau malamnya bangunnya sedikit malam atau hampir pagi pasti saya ya. sudah menyiapkan alarm juga Pak. Karena takutnya nanti tidurnya kebablasan kesiangan gitu. Itu Ya, langkah ya. yang bagus Pak Yuti. Lantas Pak Yuti, dari rencana yang cukup bagus tadi, adakah dukungan lain yang Pak Yuti butuhkan untuk mendukung komitmen Pak Yuti dalam eh, menjaga kedisiplinan Pak Yuti untuk berangkat ke sekolah Pak Yuti? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya itu, Pak Nang. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan istri saya. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan untuk lebih disiplin lagi, terutama untuk bangun di pagi hari itu, Pak Anang. Iya, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Yuti. Nggih. Karena dalam Ya, keluarga itu kalau sudah terjadi kolaborasi yang solid, apalagi pekerjaannya sama seperti Pak Yuti, ya, tentu akan meningkatkan kualitas dalam kehidupan Bapak bersama istri tentunya. Nggih. Sehingga saling mendukung lah maksudnya seperti itu Pak ya. Sehingga ya, Bapak dan Ibu nanti ketika di sekolah sudah tidak dihantui perasaan tidak nyaman lagi sehingga dapat ke sekolah dengan hati yang riang dengan suasana yang gembira. Seperti iya, itu iya, mungkin iya, Pak Yuti. iya. Amin, amin. Terima kasih, Pak, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini. Ya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega ini. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa-siswa kita ini. Ya, Amin ya Rabbal Alamin. Iya iya, Pak iya, Yuti sama-sama. Saya juga merasa iya, senang bisa berbicara berbagi hati dengan Bapak. iya. Ini mohon maaf nih, kebetulan ini kan saya ada janji dengan siswa ini untuk mengumpulkan PR ini. Saya tinggal dulu nggak apa-apa ya ini ke kelas? Oh Atau kita silakan Pak sama-sama Yuti. ke kelas juga nih? Oh silakan Pak Yuti, jenengan Iya, masuk kelas dulu. Kebetulan saya masih kosong ini, masih ada jam kosong sehingga saya tak menikmati di sini dulu Pak Yuti. oh, iya, 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 Pak Anang ya. Terima kasih Pak Anang ya waktunya. Salam sehat dan bahagia ini selalu. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Yuti. Iya, iya, iya. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu. Assalamualaikum, gimana Pak Anang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Paniti sudah selesai proses coaching yang saya lakukan bersama Pak Yuti. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, gimana? Perasaan Bapak setelah melakukan coaching bagaimana kira-kira ini? Sebagai coach saya juga merasa lega karena dari proses coaching tadi yang pertama sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Pak Yuti. Ya, Kemudian berarti dari indikator yang tadi saya sampaikan ke Bapak, saya sudah mencobanya. Saya rasa lah Pak, menurut penilaian saya, ya, saya sudah merasa menatap penuh lawan bicara, kemudian indikator apa lagi? sudah bisa mendengarkan dengan jelas, dengan fokus apa yang disampaikan Pak Yuti. Jadi saya bisa memberikan apa feedback sesuai dengan apa yang diutarakan Pak Yuti. Kemudian saya kebetulan suasananya tenang Pak, tidak ada gangguan atau distraksi dari luar sehingga lebih mudah saya untuk fokus melakukan coaching dengan Pak Yudi. Seperti itu Pak Paniti. Oh ya, ya. Eh, betul sekali Pak Anang, yang telah panjenengan sampaikan. Kalau menurut pengamatan saya, memang proses coachingnya sudah luar biasa. Jadi
di situ sudah menemukan solusi dari yang dilakukan, yaitu dari Pak Yudi sendiri juga menemukan ide-ide baru. Nah, dari berdasarkan indikator tadi, jadi untuk keadaan penuh, saya lihat catatan saya ini Pak Anang sudah fokus sepenuhnya pada Pak Yudi selaku Koji, kemudian juga sudah mencurahkan waktunya secara penuh dan atensinya dan menata penuh Pak Yudi. Kemudian dalam saat melakukan coaching pun tidak melakukan hal lain sehingga untuk indikator kehadiran penuh saya amati sudah dilaksanakan dengan baik. Itu seperti itu dari hasil pengamatan saya Pak Anang. Kemudian setelah ini mungkin kalau Pak Anang nanti ingin mengembangkan coaching, eh, yang ingin dikembangkan itu kira-kira kompetensi apa lagi Pak ya? Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas penilaiannya Pak Paniti. Di luar ekspektasi saya sebenarnya kok terlalu bagus. Tapi Itu real time itu. alhamdulillah, oke. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak Paniti. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah coaching ini di kedepannya yang saya ingin kembangkan tentu saja yang dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Dapat Oh ya, menggali jadi menggali eh, dari ide-ide Koci seperti itu ya ide-ide Pak. coach itu seperti itu. Karena itu saya rasa masih proses belajar, Pak Paniti, nggih. Perlu Ya, langkah-langkah yang panjang untuk bisa menjadi seorang coach yang bisa baik memberikan itu. pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak Paniti. Kalau boleh tahu, Panjenengan tadi sudah menyebutkan langkah-langkah. Kira-kira langkah apa saja untuk mengembangkan kompetensi tentang menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu, Pak? Rencana saya, langkah yang akan saya ambil yang pertama itu akan mencari referensi tentang eh, coaching ini Pak. Nggih. Bagaimana cara mencari pertanyaan berbobot dari berbagai sumber akan saya ulik dulu. Kemudian Hmm, bisa juga dari video coaching yang sudah kita buat hari ini atau dari video hari ini video-video ya. yang lain ya. Itu dapat saya refleksikan mana plusnya, mana kurangnya sehingga dapat menjadi apa nggih refleksi saya untuk membuat pertanyaan yang berbobot lagi. Kemudian mungkin dengan sharing dengan teman-teman yang sudah ahli dalam melakukan coaching. Seperti itu Pak Paniti. Oh iya iya ya. Terima kasih. Itu langkah-langkah ya yang saya kira juga sangat bagus sekali jika nanti digunakan untuk menemukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kira-kira kapan itu Pak Anang akan lakukan rencana ini tadi, Pak? Kemungkinan secepatnya Pak Paniti. Mungkin mulai dari Senin depan sudah melakukan apa itu mencari referensi, kemudian mencoba merefleksikan diri tentang proses coaching dan mungkin secepatnya kalau sudah ketemu dengan teman yang ahli dalam coaching, saya akan mencoba menemuinya untuk mendiskusikan terkait hal tersebut. Oh iya iya. Terima kasih. Mungkin setelah Bapak Anang menemukan langkah-langkah dan melaksanakan, nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak Anang. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang lagi karena kelihatannya Pak Anang juga mau ada kegiatan lagi ya setelah ini ya. Iya Pak Paniti. Tentu saja saya sangat menantikan diskusi dengan Pak Paniti berikutnya. Namun hari ini karena kebetulan ada rapat di desa Pak Paniti jam 2, jadi saya harus segera bergegas ke desa Pak Paniti. Iya, terima kasih Pak Anang atas waktunya. Oke. Iya, saya ucapkan terima kasih juga Pak Paniti telah menjadi pengamat tentang kegiatan coaching yang saya lakukan Pak Paniti. Oke, oke. Sampai ketemu lagi ya Pak Anang minggu depan. Siap Pak Paniti.